gaji gede tapi KPR ditolak, kok bisa sih gitu kan. Jadi misal gaji lu misal sebulan 30 juta, 10 juta, cicilan lu maunya 20 juta atau 15 juta tuh tolak, itu kenapa sih sebenarnya masalahnya gitu. Lu udah pede nih, gajinya sekitar 15 juta per bulan, slip gaji rapih banget, rekening jalan karena ada payroll setiap bulan ya. Lu ngincer rumah idaman juga tapi ternyata dapat kabar, maaf pengajuan KPR Anda tidak disetujui. Bete nggak sih? Ya bete, yang tadinya pengen punya rumah yang udah lu incer-incer tapi ternyata nggak jadi gitu kan. Kaget, ya wajar, tapi gaji gede itu bukan jaminan disetujui sama bank, karena ya mereka punya tim analis sendiri gitu. Jadi ya kita tahulah proses seperti apa. Yang menentukan approve nya adalah tim analisis. Karena sebenarnya bank itu nggak lihat dari pendapatan lo ya, mereka juga lihat dari rasio utang. Kalau cicilan lo sekarang udah melebihi 30% dari penghasilan bulanan, itu artinya red flag, nggak green flag. Lo berarti ada sesuatu yang mesti di fixing di sini. Gaji 50 juta pun kalau utangnya numpuk, ya dianggap beresiko, dianggap gagal bayar lo ke depannya. Terus apalagi, misal lu punya banyak cicilan kartu kredit yang aktif gitu. Karena bank akan melihat, terutama analis yang lihat flow-nya setiap bulan tuh lu bayar apaan. Bayar pay letter telat. Nah, ini makanya ada slik OJK yang harus lu penuhin di awal sebelum pengajuan. Terus masih nyicil mobil atau motor. Nah, ini juga masalah gitu. Jadi paling enggak dari pengalaman gue ya, waktu gue ngambil rumah itu gue juga masih cicil mobil sebenarnya. Jadi karena rasio cicilan mobil gue lebih kecil dari gaji gue, jadi makanya gue lolos seperti itu. Terus riwayat BI checking lu nggak mulus. Nah, ini jadi pertanyaan besar buat si bank. Wah, ini nggak beres nih, BI checkingnya nggak mulus gitu kan. Nah, itu juga jadi persoalan. Dari 4 yang gue sebut atas itu bisa jadi alasan penolakan bank untuk lo bisa ngambil kredit KPR. Karena buat bank, lo tuh bukan cuman berpenghasilan tinggi sebenarnya, tapi juga harus melihat mampu membayar hutang dengan sehat. Sehat itu apa? Ya, lu gaji gede tapi cicilannya mungkin bisa di bawah 10% atau 15% gitu. Jadi nggak yang hampir setengah gaji lu tuh habis buat bayar utang yang tadi gue sebut, kayak pay letter, kartu kredit, cicilan kendaraan itu. Jadi kalau lu nanya gaji gede kenapa ditolak KPR, ya jawabannya karena abang nggak tertarik sama gaji lo sebenarnya. Karena mereka tertarik sama risiko, karena mereka tertarik sama risiko lo gagal bayar gitu. Karena orang-orang di sana, orang analis, mereka juga berpengalaman ya ngurusin orang-orang yang bermasalah dengan tunggakan-tunggakan bank. Mereka nggak mau NPL mereka tinggi banget gitu. Ya, jadi saran gue sebelum lo ngambil KPR, usahakan lu lunasin semua utang-utang lu, baru ketika lu udah bersih secara catatan kredit, baru lu bisa mengajukan kredit KPR. Oke, good luck.